Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Bapak Gubernur, Bapak Sultan Gubernur yang ke-10 yang saya hormati, saya banggakan. Bapak-bapak mantan Ketua PP dan mantan Ketua PP Asia, serta seluruh keluarga besar Muhammadiyah yang sempat hadir di Sportorium UMY yang megah ini. Saya hanya punya waktu 7 menit ya. Nah, testimoni selama saya memimpin Muhammadiyah yang tidak selesai itu sesungguhnya berkaitan dengan apa yang saya kerjakan sebelumnya. Tahun 85 saya merasa mendapat sesuatu pengalaman hidup yang sangat manis ya, sweet memory. Karena tahun 85 itu saya terpilih nomor 7 dari 13 anggota PP di Muktamar Muhammadiyah 41 di Surakarta. Kemudian 5 tahun kemudian di UMY kita, tapi yang masih belum di sini di tempat lain, saya terpilih sebagai wakil ketua PP. Pak Azhar nomor 1, saya dapat nomor 2. Nyaris saya menang. Saya syukur kepada Allah berkali-kali karena saya merasa belum siap sama sekali dibandingkan Pak Azhar. Ilmu agama saya masih hanya masih menengah. Nah, kemudian tahun 95 di Aceh, inilah yang saya ingat sekali. Saya diberitahu teman-teman, Mas Amin, Anda ke Muktamar Aceh membawa kartu mati karena Anda menggerakkan proses suksesi kepemimpinan nasional. Jadi siap-siap untuk tidak terpilih. Tapi saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian, ternyata saya dipilih oleh 98,5% dari para muktamirin dan sebagian muktamirat. Itu artinya orang Muhammadiyah itu memang luar biasa ya. Tidak gentar, tidak ada sedikit pun kekhawatiran. Sehingga saya bersyukur pada Allah, itulah barangkali pengalaman hidup saya yang paling manis ya. Dan itu sesuai dengan harapan kakek saya. Waktu saya kelas 5 SD Muhammadiyah ke Gombong, ke tempat kakek saya, almarhum kakek mengatakan, amin, dalam bahasa Gombong, tak inyong dungakna, amin, besok jadi pemimpin Muhammadiyah. Dan saya betul jadi ketua umum Muhammadiyah. Nah, ketika Pilpres saya kalah gara-gara kakek saya tidak mendoakan saya jadi presiden ya. Jadi itu bukan ini hanya sendagura saja ya. Tapi saudara-saudara, memimpin Muhammadiyah itu amat sangat membanggakan, amat sangat menambah gairah hidup luar biasa. Saya pernah jadi ketua partai PAN, saya pernah jadi ketua lembaga tertinggi negara yaitu MPR, tetapi pernah jadi ketua ini dan itu ya. Tetapi saudara-saudara, memang paling nikmat itu adalah berjuang dalam Muhammadiyah ya. Tidak ada sikut-sikutan, tidak ada andai kata ada perbedaan pendapat juga dipendam saja ya. Sehingga lihat Muktamar Makassar itu muktamar yang luar biasa, muktamar yang mencerminkan kepribadian Muhammadiyah ya. Sejuk, teduh, lancar, bermutu gitu. Dan lain-lain. Kita nggak usah nyebut bandingannya, tapi ini kita bersyukur pada Allah dengan sungguh-sungguhnya. Nah, jadi ini testimoni saya
cuma sedikit ada harapan sekarang ini. Saudara, tadi Pak Syafi'i menyebut beberapa ayat Al-Quran. Nah, saya sedikit khawatir, saudara, kalau kita tidak hati-hati, ya, sebagian di antara kita ini itu bisa terbawa oleh arus pemikiran yang besar dan kita terhanyutkan. Ya. Dalam hadis Bukhari, Nabi pernah bersabda, la tattabi'unna sunana man qablakum shibran bi shibrin dira'an bi dira'in. Walau salaku fujra juhra dabin la salakumuh. Qalu al-yahud wa nasara qala faman. Artinya dalam hadis sahih ini Nabi bersabda, suatu ketika hampir-hampir bisa dipastikan sebagian besar dari kamu akan menuruti jalan kehidupan dan pandangan hidup dari manusia-manusia sebelummu. Sekalipun mereka masuk ke lubang biawak yang kotor, yang jorok, yang tidak bagus, ya, kamu pun juga akan ikut pelan-pelan, sejengkal demi sejengkal, secara demi secara, akhirnya kamu ikut. Kemudian para sahabat bertanya, apakah itu al-Yahud dan an-Nasara? Kata Nabi, faman, siapa lagi? Saudara-saudara, ini adalah zaman di mana godaan pemikiran, godaan materi itu luar biasa. Dunia dalam Al-Quran itu disebut fitnah, disebut zina. Wa'lamu annamal hayatud dunya fitnah. Dalam ayat lain, al-mal wal banun zinatul hayatud dunya. Kalau enggak zina, itu adalah fitnah. Nah, saudara, saya hanya ingin titip, ya, kita ini dunia Islam mengalami kemerosotan yang luar biasa, umumnya karena juga godaan-godaan keduniaan itu. Saya 3 menit lagi ya, 3 menit lagi. Ya. Mari kita ingat ayat dalam surat Al-Hadid yang begitu jelas terang benderang. Ya'lamu annamal hayatud dunya la'ibun walahu. Bangsaku lebih hebat dari bangsa lain. Ini adalah dunia. Berbanyak-banyak ambal dan anak keturunan. Saudaraku, kata Al-Quran, itu semua laksana air hujan yang jatuh ke bumi, menumbuhkan kebun yang indah, yang mencengangkan para petani, para pekebun. Tetapi kebun yang indah, taman sari yang molek ini akhirnya melayu, daunnya kuning, dan fayakul khutoma, kemudian hancur. Kata Allah, besok di akhirat itu ada 2 pilihan, yaitu azabun syadid, azab yang pedih. Di lain pihak adalah maghfiratun minallah wa ridwan, maghfirat dari Tuhan dan keridhoannya. Lantas ditutup, dikunci dengan kata-kata kita semua sudah hafal, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Saudara, ini zaman pancaroba. Saya kira Muhammadiyah di bawah pimpinan Pak Din dilanjutkan, Pak Din, kemudian Mas Haidar, itu ada keperluan kita untuk mempertajam pandangan Muhammadiyah ini mengenai berbagai masalah agar kita tidak hanyut masuk ke lubang biawak.
terakhir sekalian, saya pulang dari Amerika 18 hari. Dalam hati saya itu prihatin. Sudah pasti masa depan dunia itu adalah China. Sekarang ada 27 juta mahasiswa China yang belajar hard sciences di kampus-kampus terkemuka di Amerika, Australia, United Kingdom dan lain-lain. 27 juta. Biology, mathematics, physics, nuclear energy dan sebagainya. Kemudian sekarang ini world purchasing power China sudah mengungguli world purchasing power Amerika. Militernya pun juga dalam bahasa Jawa ngegirisi. Terus sekalian, sesungguhnya pilihan tidak banyak. Ya. Jadi kita Muhammadiyah ini taruhan. Ya. Kalau Muhammadiyah sampai tidak solid, ya, kemudian tidak bisa mencerahkan bangsa ini, bisa-bisa kita terjerembab menjadi bangsa agen, barat atau yang lain. Ya. Nah, jadi saya kira hanya itu. Kalau testimoni saya sebagai hamba Allah bersyukur jadi manusia di muka bumi ini, dididik di Muhammadiyah, besar di Muhammadiyah dan lain-lain adalah sesuatu yang luar biasa. Ya. Tanpa Muhammadiyah mungkin saya sekuler, kemudian jadi apa saya nggak tahu. Ya. Tapi saya kira itu testimoni yang kita share bersama. Tapi masa depan kita mari kita pikir bersama-sama. Saya sudah dapat tafsir Tanwir, ya. Bagus, ya. Tapi menurut saya masih kurang tajam, ya. Dipertajam lagi, ya. Jadi saya sisa hidup saya ini kalau bisa manfaatkan, ya ini yang tua-tua ini, ya, supaya kita insya Allah bisa jalan di atas Shiratal Mustaqim. Ya. Godaan juga besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.